sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Hakim. Saya dari UPT SMP Negeri 3 Medan. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan RPP berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional. Waalaikumsalam semuanya. Bagaimana kabar ya anak bapak semuanya? Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran IPS. Ya. Nah, bapak akan kita sedikit sebelum kita memulai pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya. Sebelum berdoa, kita memimpin doanya dulu. Nah, kakak dulu, memimpin doanya dulu teman. Oke. Hari ini siapa yang datang kira-kira? Adik-adik, siapa yang datang? Ada yang datang? Datang semua. Alhamdulillah datang semua. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau membuat sebuah teknik agar kalian lebih tenang lagi dalam belajar. Nikmat pembelajaran saya lakukan. Namanya teknik stop. Saya mengajak kalian untuk yang namanya merefleksikan diri dan agar lebih tenang lagi. Nah, saya punya teknik pembelajaran, namanya teknik stop. Apa itu teknik stop? S-nya berhenti, stop. Kita berhenti sejak dulu. Apa yang kita lakukan berhenti sejak? Berhenti sejenak ya. Kemudian T-nya adalah tarik nafas. Dan dalam tarik nafas, keluarkan. Kemudian O-nya observasi dan P-nya adalah melanjutkan proses pembelajaran kembali. Oke, kita mulai ya. Teknik stopnya ya. Oke. Semua tangannya di pahanya agar lebih tenang. Oke. Semua tangan di pahanya. Kemudian tarik nafas pelan-pelan sebanyak 5 kali. Saya contohkan. Keluarkan dari hidung atau mulut kalian secara pelan-pelan. Oke, saya kita coba ya. 1, 2, 3, yuk. Kita coba dulu. Oke, apa yang kalian rasakan kira-kira setelah pakai teknik stop ini? Lebih tenang ya? Lebih tenang? Nyaman ya? Oke, nah setelah ini kita bakal lanjutkan proses pembelajaran kita, oke? Nah, saya bakal bagi 3 kelompok. Nah, di 3 kelompok ini ada tipe-tipe, ada nama-namanya. Ada namanya kelompok visual, kemudian auditori, dan yang terakhir itu kinestetik. Nah, apa sih visual ini? Di visual ini adalah pembelajaran tipe anak yang suka dia membaca, kemudian mendengar sambil melihat. Dia lebih senangnya hobinya banyak ini visual. Nah, anak auditori itu dia hobinya mendengar aja, mendengar sambil belajar. Misalnya belajar sambil mendengar musik itu dia senang. Kemudian ada anak kinestetik. Kinestetik ini apa? Tipe anak yang hobinya dia belajar langsung prakteknya. Itu dia. Jadi ada 3 tipe. Nah, kira-kira di antara anak bapak sekalian, coba tunjuk tangan. Yang mana kira-kira hobi kalian dalam belajar? Siapa yang angkat visual? Kira-kira angkat tangannya. Oke. Yang auditori angkat tangannya. Ya. Kemudian yang kinestetik angkat tangannya. Oke. Ya, terima kasih.
kakak lihat kan tujuan dari ekonomi kreatif ya. Ini dia. Oke. Ekonomi kreatif. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Ayo anak-anak, kita mulai pembahasan materi ini dan tetap semangat ya. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi wirausahawan? Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif loh. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Mari kita simak bersama pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki 14 subsektor ekonomi kreatif loh. Apa saja sih? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan segi desain, tidak hanya untuk desain rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lain. Yang keenam, fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesori mode lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan, permainan interaktif. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Kesembilan, ada musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10 ada seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Yang ke-11 ada penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, atau tabloid. 12. Layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Misalnya, perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, serta pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, bisa melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Misalnya, perlindungan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, atau jasa. Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Bertemu lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Kita buat ini, maka bisa lihat Nah, kita sudah dari pembelajaran. Bapak mau merefleksikan tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, jadi Bapak sini punya beberapa kertas putih. Kalian Bapak mau kalian tulis bagaimana perasaan kalian hari ini. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Ya, tuliskan aja bagaimana perasaan kalian setelah belajar IPS. Sama Bapak ya. Oke, Bapak ikan. Asik. Ya. Oke, ditempel coba, tempel ke depan. Tempel ke depan bagaimana perasaan kalian yang saya sediakan. Oke anak-anak, nah inilah hari ini refleksi pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini ternyata senang, bahagia, senang, asik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, Bapak bakal silakan kalian buka buku kalian halaman 100
ya. Selesaikan tugas-tugas yang ada di situ. Jadi kalau kira-kira kamu nggak tahu, silakan tanya sama Bapak. Ya, oke. Jadi saya mengakhiri pembelajaran untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak, demikianlah aksi nyata yang telah saya laksanakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Untuk refleksi diri saya sendiri, masih banyak kekurangan dan hambatan yang saya alami di lapangan, seperti terkait sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk memperbaikinya di kemudian hari untuk membuat pembelajaran lebih bervariasi dan lebih inovatif lagi. Sekianlah hasil dari aksi nyata saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.